Onikomikosis berasal dari bahasa Yunani, dari kata onisi yang berarti kuku dan mikes yang berarti jamur. Onikomikosis merupakan infeksi jamur pada kuku yang disebabkan oleh jamur Dermatophyta ragi. Secara umum penyebab 80-90% kasus onikomikosis yang sering ditemukan adalah Trichopiton rubrum, Trichopiton metagophytes, dan Candidida. Patogenitas onikomikosis tergantung pada subtipe klinis antara lain. 1. Onikomikosis subungual, distal, dan lateral atau OSDL. Melakukan invasi melalui hiponikium di bagian distal atau lipat kuku lateral lalu menuju lempeng kuku yang menyebar ke bagian proksimal. Secara klinis, kuku 4 tampak kusam dan perubahan warna atau diskromasi menjadi putih kekuningan, coklat hingga hitam di bagian distal maupun lateral, onikolisis dan hiperkeratosis subungual. Yang kedua, onikomikosis superficial atau OS. Varian klinis ini jarang ditemukan dan sering terdapat pada pasien imunocompromised. OS terjadi apabila jamur menginvasi langsung lapisan superficial lempeng kuku. Ditandai dengan bercak atau garis transversal berwarna putih keruh berbatas tegas dan dapat berkonfluens. Yang ketiga, onikomikosis subungual proksimal atau OSP. Infeksi jamur dimulai dari lipatan kuku proksimal melalui kutikula yang meluas ke distal. Tampak area berwarna putih di bawah lipatan kuku proksimal, onikolisis, hiperkeratosis, dan bercak atau garis transversa. Yang keempat, onikomikosis endonix atau OE. Jamur menginfeksi lapisan superficial, lempeng kuku, dan berpenetrasi hingga lapisan dalam secara klinis. Kuku tampak berwarna putih seperti susu dan adanya pelepasan kuku secara lameral. Yang kelima, onikomikosis total distrofik atau OTD. Terbagi menjadi dua varian antara lain onikomikosis total distrofik primer yang ditemukan pada kandidiasis mukokutan kronik atau imunocompromised dan onikomikosis total distrofik sekunder merupakan kondisi lanjut dari keempat bentuk onikomikosis sebelumnya. Pada OTD, kuku tampak penebalan difus, warna kuning kecoklatan disertai pembengkakan falanks distal. Gejala klinis, gejalanya meliputi perubahan warna kuku putih atau kuning, penebalan kuku, dan pemisahan kuku dari dasar kuku. Kuku kaki atau kuku jari juga terpengaruh, tetapi kuku kaki lebih sering terkena. Komplikasi termasuk selulitis kaki bagian bawah. Ketika infeksi berlanjut, kuku menjadi rapuh dengan potongan putus atau keluar sepenuhnya dari jari kaki atau jari. Jika tidak diobati, kulit di bawah dan di sekitar kuku bisa meradang dan terasa sakit. Mungkin juga ada bercak putih atau kuning di kuku atau kulit bersisik di sebelah kuku, dan bau busuk. Biasanya tidak ada rasa sakit atau gejala tubuh lainnya kecuali jika penyakitnya parah. Diagnosis umumnya dicurigai berdasarkan penampilan, anamnesis, dan gambaran klinis saja. Pada umumnya sulit untuk memastikan diagnosis, maka diperlukan pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis dan mengetahui penyebab onikomikosis. Pemeriksaan penunjang tersebut yaitu pemeriksaan mikroskopik langsung dan pemeriksaan dengan biakan atau kultur untuk identifikasi jamur penyebab, pemeriksaan dengan dermoskopi atau histopatologi. Yang pertama, pemeriksaan mikroskopik langsung. Diperlukan bahan dari kerokan kuku pada sediaan KOH 20-30% dalam air atau dalam dimetil sulfoksida 36-40% untuk mempermudah lisis keratin sehingga dapat melihat adanya hipa, pseudohipa, spora, dan blastospora. Pada 5 gambaran mikroskopik langsung, bila penyebabnya elemen jamur Dermatophyta, maka akan terlihat sebagai 2 garis lurus sejajar yang transparan, tersusun atas hipa bersepta maupun bercabang. Kadang ditemukan deretan spora di ujung hipa.
Candida terlihat sebagai spora atau conidia yang bulat atau lonjong. Bila bergerombol disebut blastospora atau blastoconidia. Kadang yang menonjol di dinding spora seperti angka 8. Juga terlihat sebagai pseudohipa sebagai untaian sosis. Yang kedua, pemeriksaan dengan dermoskopi atau dikenal onikoskopi. Prosedur yang mudah dan cepat yang dapat membedakan onikolisis pada OSDL dengan onikolisis oleh trauma. Gambaran onikolisis ditandai dengan pinggir kuku yang irregular atau spike dan garis longitudinal dari bagian proksimal ke arah distal pada tepi onikolisis. Dan yang ketiga, pemeriksaan biakan atau kultur menggunakan media agar seborrheic, juga dikenal sebagai gold standard dalam menegakkan diagnosis onikomikosis. Agar ini merupakan media universal karena dapat digunakan untuk mengisolasi semua jenis jamur. Evaluasi pada media biakan adalah morfologi keseluruhan koloni, yaitu warna, tekstur, topografi, dan lamanya tumbuh. Lalu bagian sebaliknya untuk melihat ada atau tidaknya pigmen yang khas, dan morfologi mikroskopik, yaitu ukuran, bentuk, topografi, dan susunan spora atau conidia. Jenis tambahan seperti hipa. Yang keempat, bila secara klinis kecurigaan onikomikosis besar tetapi hasil sediaan mikroskopik langsung maupun biakan negatif, pemeriksaan histopatologi dapat membantu. Dapat dilakukan biopsi kuku atau nail clipping dengan pewarnaan periodik acid SIP atau PAS untuk membantu memastikan bahwa jamur terdapat di dalam lempeng kuku dan bukan komensal atau kontaminan di luar lempeng kuku. Materi yang selanjutnya yaitu pengobatan. Pengobatannya bisa dilakukan dengan terapi. Nah, terapi onikomikosis ini bertujuan untuk mengeradikasikan jamur dari kuku yang positif onikomikosis, dibuktikan dengan sediaan mikroskopis maupun biakan untuk mencapai kesembuhan secara klinis. Yang kedua bisa dengan obat topikal, yang ketiga obat oral, dan yang keempat pengangkatan kuku untuk merawat dasar kuku. Cara pencegahan bisa dilakukan dengan menjaga kebersihan kaki dengan mencuci menggunakan sabun dan air secara teratur. Keringkan dengan handuk sesudahnya. Jaga agar kaki tetap kering, ganti kaos kaki beberapa kali sehari, kenakan kaos kaki katun yang menghilangkan kelembapan dari kaki Anda. Gunakan sepatu yang tidak menyempitkan kaki, kenakan sandal jepit atau sepatu shower lainnya saat Anda berada di ruang ganti atau di kolam renang. Rawat kaki dengan benar, kuku kaki tidak boleh tumbuh melebihi ujung kaki. Pastikan untuk menggunakan alat yang didesinfeksi saat memotong kuku. Gunakan sepatu baru jika Anda baru saja sembuh dari infeksi jamur kuku.